Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jamaah, kita bisa kembali mengisi waktu yang berkah ini. Ya, mudah-mudahan kalau masalah ini episode yang ke-30 berapa ya. Mudah-mudahan ini jadi wasilah sebagai istiqomahnya majelis ini dan istiqomahnya kita semua dalam hal kebaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah orang dicatat sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita kali ini mungkin dari bapak ibu sekalian sudah pada tahu, tapi boleh jadi ada yang belum mendengar atau belum membaca. Kita sama-sama mengaji masalah bab sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah. Buku yang atau kitab yang saya baca, kitab diantaranya Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gurunya adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria punya guru namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari, yang mempunyai kitabnya Fathul Bari. Kitab ini pun bermadhab Asy-Syafi'i, di mana rujukannya diantaranya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim. Jadi secara urutan orang-orang yang atau materi di kitab ini beliau sudah paham Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Maka kita langsung baca saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumikum fi darani amin ila anqal. Faslun fi sholatil Jumu'ah. Fasal mengenai sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah. Hiya fardu ainin inda ijtima'i syara'itiha wa furidat bi Makkah walam tuqam biha li faqdil adadi. Yang namanya sholat Jumat saurna hiya etate fardu ainin. Fardu ain Pak. Fardu ain sanes fardu kifayah saurna. Fardu ain. Nah, di Quratul Ainnya dijelaskan sholat Jumat itu tajibu jumu'atun ala, buat siapa Jumat itu wajibnya? Ala atas mukallafin, mukallaf
Enten mukallaf teh yang orang yang sudah mendapat beban. Artinya kalau dia melakukan ketaatan mendapat pahala, meninggalkan ketaatan mendapat dosa. Mukallaf. Tajibu jumu'atun ala mukallafin, yaitu buat mukallaf, yaitu yang sudah balik. Zakarin, laki-laki, Pak. Laki-laki yang wajib. Berarti kalau perempuan tidak wajib inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i. Nah, kemudian hurrin itu apa, Pak? Merdeka. Jadi kalau dulu ada namanya hamba sahaya, bagi mereka tidak wajib. Bagi mereka tidak wajib. Hurrin. Kemudian mutawattinin ghairi ma'zurin, yaitu penduduk kampung tersebut yang tidak ada uzur. Yang tidak ada uzur. Menuju sehat, tidak ada penghalang, maka bagi dia wajib untuk sholat Jumat. Adapun yang sedang sakit tidak wajib sholat Jumat. Kemudian wa ala muqimin katanya, dan atas orang mukim juga. Apa itu orang mukim? Orang mukim itu yang bepergian 4 hari lebih ya di suatu tempat, tapi dia bakal balik ke tempat asalnya. Walakin, tetapi khusus untuk yang mukimin katanya, walakin wala tan'aqidu bihi. Orang mukimin mah sah bagi dia sholat, tapi tidak mensahkan Jumatnya. Tidak mensahkan Jumat. Nanti saya terangkan kenapa tidak mensahkan Jumat. Sah bagi dia sholatnya, tapi tidak hitungan yang mensahkan sholat Jumat. Wala juga tidak biman bihirik, bagi yang tadi ya hamba budak ya. Wasiban juga tidak untuk anak-anak. Anak-anak tidak wajib ya, tidak wajib. Wa summiyat bidzalika, kenapa dinamakan Jumu'ah katanya? Lijtima'in nasilaha, karena berkumpulnya banyak manusia pada hari itu. Disebut Jum'ah, berkumpul. Atau katanya li anna Adam ijtama'a fiha ma'a Hawa. Atau katanya karena Nabi Adam bertemu pada hari itu dengan ibunda Siti Hawa fi Muzdalifah, di Muzdalifah. Falidzalika summiyat jam'an, akan disebut jam'an ya. Tadi disebutkan Pak, yang wajib itu zakarin, hurrin, laki-laki, kemudian merdeka. Fala talzamu ala unsa wa hunsa, maka tidak wajib bagi perempuan dan hunsa. Dulu mungkin ada jenis kelamin itu jelas Pak, antara laki-laki perempuan, tapi bukan di ayat-ayat, memang terjelas gitu dulu, maka disebut hunsa. Dan bagi mereka pun tidak wajib untuk sholat Jumat. Nah, tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya. Wa syurita, dan disyaratkan li sihhatil jumu'ati, untuk kesahan sholat Jumat, ma'asyuruti ghairiha, beserta syarat-syarat yang lainnya. Apa syarat yang lainnya? Ya seperti bersih dari hadas gitu ya, bersih dari pakaian dan lainnya. Jadi ada syarat khusus bagi sah Jumat. Nah ini mungkin yang perlu jadi kita perhatian, syarat khusus sholat Jumat. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, sama di kitab Safinah pun, sitatun itu ada 6. Ahaduha, yang pertama katanya, wuku'uha jama'atan,
biniyati imamatin waqtida'in muqtarinatin bitaharrumin fir raq'atil ula fala tasihul jum'atu bil adadi furoda. Saurna teh kieu Pak. Katanya syarat yang pertama pelaksanaan eta salat Jumat harus dikerjakan dengan niat berjamaah. Niat berjamaah. Imamnya niat imaman, makmumnya niat makmuman. Dan tidak sah kalau dilakukan dengan sendiri-sendiri. Tapi syaratnya katanya fir raq'atil ula, di rakaat yang pertama. Jadi di rakaat yang pertama itu wajib niat berjamaah, imamnya imaman, makmumnya makmuman, fi raq'atil ula, di rakaat awal. Apa maksudnya di rakaat awal? Wala tushtaratu, dan tidak disyaratkan al jama'atu berjamaah fi raq'ati tsaniyati, dalam rakaat yang kedua katanya. Jadi kalau rakaat keduanya itu sendiri-sendiri Pak, maka sah sholat Jumatnya. Misal gambarannya suaranya seperti ini katanya. Nah, falau shallal imamu bil arba'in, maka andaikan sholat seorang imam dengan 40 orang ya, rakaatan, satu rakaat. Jadi imam kemudian makmumnya 40 orang baru sholat satu rakaat. Summa ahdasa, kemudian dia berhadas, si imam teh misalkan ya. Fa atamma kullu minhum rakaatan wahidatan, kemudian yang makmum 40 itu meneruskan sholatnya sendiri-sendiri sampai salamna. Atau misalkan lam yuhdis, tidak berhadas si imam, bal faraquhu fi tsaniyati wa atammu munfaridin katanya. Tetapi yang 40 orang mustami'nya atau makmumnya dia memisahkan diri semua. Rakaat yang kedua kemudian sampai salam, maka sah sholat Jumatnya. Jadi berjamaahnya di rakaat yang pertama saja. Tentu lebih bagus sama yang keduanya gitu ya. Tapi yang disyaratkan berjamaah di rakaat yang pertamanya saja. Kata beliau, ajza'athumul jum'atu, mencukupi eta salat Jumatnya. Naam, betul. Yushtaratu baqaul adadi fi tsaniyati ila salamil jami. Betul, disyaratkan katanya salamnya itu harus semua salam. Harus semua salam. Hatta law ahdasa wahidun minal arba'ina qabla salamihi walau ba'da salami man adahu minhum batalat jum'atul kulli. Saurna kieu Pak. Jadi kalau gambarannya misalkan tadi imam dengan makmum sholat berjamaah rakaat pertama. Kemudian rakaat keduanya berpisah sendiri-sendiri. Tentu beda-beda, ada yang rakaatnya cepat atau tidak, misalkannya rakaatnya cepat atau tidak. Sendiri-sendiri dia sampai salam, misalkan yang 38 pulang atau 39 pulang. Satu orang dia belum pulang, belum salam. Dan kebetulan yang satu orang ini batal di tengah badai salam misalkan. Maka semua sholat Jumatnya batal karena tidak genap 40 orang yang salamnya selesai. Jadi harus ke 40 orang ini salam penuh sholatnya, meskipun rakaat kedua sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan orang sudah pada pulang, ternyata yang salat terakhir rakaat yang keduanya itu sebelum habis dia hadas, maka jumu'ah yang lain pun batal semua.
Jadi harus sempurna sampai salam ke 40 orang ini. Meskipun rakaat keduanya sendiri-sendiri. Panjang bahasan tapi kita singkat dulu Pak ya. Syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama pelaksanaannya berjamaah. Berjamaahnya di rakaat yang pertama. Syarat yang kedua katanya bi'arba'in, dengan 40 orang. Ini yang pendapat yang muktamad, pendapat yang paling kuat di mazhab Syafi'i. Salat Jum'ah mah teu tiasa mung sorangan sareng makmum hiji teu tiasa. Mun salat berjamaah zuhur, imam satu makmum satu tiasa, kaci gitu ya. Salat asar tiasa kaci. Jum'ah mah teu tiasa Pak. Kedah 40. Kedah 40. Meskipun ada qaul qadim dari Imam Asy-Syafi'i boleh opat sebenarnya asal, tapi itu qaul lama. Imam Abu Hanifah katanya boleh opat. Okay. Tapi yang kuat dari mazhab Syafi'i itu 40. 40 itu siapa? Apakah semua orang bisa dihitung 40? Nah, dijelaskan wasaniha, dan yang kedua wuquha, pelaksanaan itu Jumat bi arba'ina, dengan 40 orang. Mimman tana'aqidu bihimil jumu'atu, dari orang-orang yang dihitung atau bisa mensahkan sholat Jum'ah. Walau mardo, meskipun orang itu sedang sakit nanti dijelaskan. Wa minhumul imamu, dan di antara mereka yang 40 itu termasuk imam. Nah, jadi imam dengan para makmumnya 40, berarti makmumnya minimal 39. Nah, mimman tana'aqidu bihil jum'ah, dari orang-orang yang dianggap bisa mensahkan sholat Jumat. Siapa Pak yang bisa mensahkan sholat Jumat? Jadi pahami ayam orang kali teu sah. Harus tadi apa Pak? Mukallaf, tos balik. Kemudian zakarin, laki-laki, pahami istri sah sholat Jumatnya tapi tidak menggenapkan yang 40, teu dietang yang 40. Kemudian hurrin, orang merdeka. Kemudian mutautinin, orang penduduk asli sana Pak. Jadi pami orang menuju ngadon itu dietang, sah buat dia tapi tidak mensahkan sholat Jumat yang 40. Jadi harus 40 teh bagi orang kampung eta. Nah, jadi kalau kita di Al-Arab, apakah bisa disebut masjid jami? Ya bisa Pak. Karena biasanya sholat Jumatan ini langkung tilu wasap. Sasapna wae mungkin dietang 20 langkung. Upami nu balik hungkul gitu nya, upami bebenye tungkul teu dietang gitu ya. Jadi kedah anu tos baralek ya. Jadi katanya syarat yang kedua bi arba'in, kedah dengan 40 orang. Ayat cabangna kieuseuna. Man lahu maskanani, barang siapa anu boga dua tempat, dua saya mah kampungnya dua misalkan di Dio ongkoh, di Jalan Jakarta ongkoh misalkan, di balada ini dengan dua kampungnya. Fal ibratu, maka nu dietang teh bima kasrat fihi iqamatuhu fima fihi ahluhu wa maluhu. Nu dietang teh anu dia tempatna anu aya keluargana di dinya jeung aya hartana di dinya. Aya keluargana di dinya jeung aya hartana di dinya. Misalkan gaduh rumah nate dua, misal atau kampungna dua, tapi keluargana mah di dieu di Cibiru, berarti di dieu nu dietang di Cibiru. Gitu nya. Wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhar malun fa bima fihi ahluhu. Lamun di dieu keluargana tapi di ditu hartana, nu dietang nu aya keluarga. Nah, paling kamu ripuh keluarga di dia ayah, di itu ayah keluarga gitunya, harta di dia eta. Nu paling seueur berarti di dia keluargana paling seueur hartananya gitu ya. Nah, tapi di kitab itu berarti ayah sih teh disebutkeun kitunya teh ayahnya. Nah. Orang teraskeun saterasna. Aya nu naros kieu kenapa? Atau lebih ke pertanyaannya. Salajeng nawe. Wasalisuha, anu katilu sauna teh. Tadi syarat pertama wuquha jama'atan. Pelaksanaanna harus berjamaah. Tapi fi raqatil
ula di rakaat pertama, nu kadua bi arba'in ku 40 orang nu dianggap bisa mensahkan salat Jumat ya. Adapun mukimin tidak mensahkan salat Jumat karena bukan penduduk di dinya. Misal mahasiswa menuju di Arab Saudi, sah dia salat Jumat sah, tapi tidak menggenapkan yang 40. Karena lain penduduk dinya bakal balik deui ka Cibiru, misalkan bakal balik deui ka Bandung, ya. Nah, misal kangge musafir sami tidak mensahkan salat Jumat meskipun balik, meskipun laki-laki, meskipun orang merdeka. Wasalisuha, dan yang ketiga dari syarat-syarat Jum'ah, wuku'uha bimahallin ma'dudin minal balad ya. Pelaksanaan eta salat Jumat itu di tempat nu masih wewengkon kampungna Pak, baladna. Jadi kalau simkuring misalkan salat Jumat penduduk Permata Biru misalkan ya salat Jumat anu sah nanti ya di daerah Permata Biru sampai wewengkon baladna itu sah buat dia. Sah buat dia dan mensahkan salat Jumatnya. Sah buat dia dan mensahkan salat Jumat. Jadi lamun simkuring ternyata kebetulan aya tugas ke rumah sakit. Salat Jumat di ditu. Apakah sah salat Jumat saya? Sah. Tapi apakah mensahkan yang 40? Tidak mensahkan karena beda di kampungnya di ditu. Di Lengkong sareng di Permata Biru benten. Jadi kedah anu tempat kampungna, makanya ada istiton itu. Jadi yang penduduk asli nu di eta ya. Dan pelaksanaannya di kampungna. Misalkan orang Permata Biru hayu urang yang salat Jumat tapi di Bumi Harapan. Misalkan tapi kayak itu, itu tidak gitu ya. Yang dihitung itu yang di kampungna meskipun tidak berbentuk bangunan. Meskipun tidak berbentuk bangunan di lapang tiasa. Fadho tiasa katanya. Jadi kedah pelaksanaannya di tempat yang terhitung masih kampung dan dia penduduk kampung eta. Salajengna yang keempat wa fi waqti zuhrin. Nah, katanya yang keempat syarat salat Jumat teh Pak wa rabi'uha wuquha fi waqti zuhrin. Pelaksanaan eta salat Jumat harus di waktu zuhur sadayana Pak. Di waktu zuhur teh dimulai rakaat pertama sampai rakaat akhir. Lamun salat zuhur entek kitu Pak. Meskipun rada mentas kacik kene salat zuhurna. Tapi Jumatan mah teu tiasa. Kullu sadayana kedah ti waktu zuhur. Di waktu zuhur. Jadi lamun misalkan kita yakin, misalkan meskipun tidak akan mungkin lah ya. Kasusnya di Permata Biru itu harilap misalkan. Jumatan teh Pak jam 3 kurang 2 menit. Misal jam 3 kurang 2 menit. Berarti kan kalau mentas misalkan asarna jam 3. Maka pelaksanaan Jumatan kan pasti lewat. Maka bagi dia nanti tidak sah salat Jumatan kedah dilaksanakan salat zuhur gitu ya. Falau dzaqal waqtu anha wa an khutbatiha sallu zuhron, maka mereka salat zuhur ya. Kemudian syarat yang ke-5 wuqu'uha ba'da khutbatain, yaitu salat Jumat mah pelaksanaannya kedah tos aya 2 khutbah sebelumnya. Ba'da 2 khutbah. Teu kaci upami teu acan khutbah anu 2. Harus 2 khutbah. Di Fathul Muin teu disebatkeun nu kagenep, padahal nu kagenepna aya di dieu. Katanya sebelum tadi 2 khutbah wa min syurutiha. Nah, dan dari bagian dari syarat-syarat salat Jumat katanya alla yasbiqaha bitaharrumin wala yuqarinaha fihi jum'atun bimahalliha. Nah, katanya salat Jumat itu sah
dengan syarat tidak didahului oleh atau tidak berbarengan dengan Jumatan yang sama di tempat itu, di kampung itu. Jadi tain sok aya masalah apanya. Jadi katanya tidak boleh Jumat itu aya 2 atau langkung di hiji balad, di hiji kampung. Kedah hiji. Makanya simkuring kantos ngadamu misalkan di Cirebon misalkan. Di Cirebon salat Jumat, Masjid Aral itu karosong, semua ngumpul di masjid anu agung. Dalaras nama kitu. Kedah nama. Jadi tidak boleh syarat sah Jumat itu tidak ada yang mendahului atau membarengi sholat Jumat di tempat lain di kampung eta. Mana ukuran mendahului atau membarengi teh katanya? Apakah dimulai adzana? Sanes. Apakah dimulai khutbahna? Sanes. Wabitina kasyifatu saja. Ukuran mendahului atau membarengi teh ketika takbir yang pertama Allahu Akbar. Allahu Akbar tah huruf rokna. Ketika masjid itu nges Allahu Akbar duluan, berarti orang tipaneuri orang nu teu sah. Ketika orang Allahu Akbar duluan, itu belakangan itu nu teu sah orang anu sah. Jadi kalau ada 2 sholat Jumat di hiji kampung atau lebih, maka tidak sah. Mana yang tidak sahna tadi? Anu tipengker Allahu Akbarna atau nu barengan duana teu sah. Kecuali katanya boleh lebih dari 2 Jumatan, disebutkan di dia illa kajabi in kasuro ahluhu wa asuro ijtima'uhum bimakanin wahidin minhu. Kajabi teu aya waktu teu aya tempat nu ageng kage ngumpulkeun semua warga, maka boleh Jumatna langkung ti hiji. Contoh di Masjidil Haram, Pak. Ketika musim hajian, Masjidil Haram teh ageng pisan. Tapi karena tertampung jamaahna simkuring kantor salat Jumatan itu di jalan. Makanya boleh eta masjid nu sanesna caket di Masjidil Haram mungkin sekitar berapa ratus meter dia buka Jumatan oge. Dia buka Jumatan oge. Gitu. Boleh ketika tidak bisa atau tidak ketika banyaknya jamaah dan tidak bisa terkumpul dalam satu tempat. Boleh. Ada Jumatan lebih dari 1. Meskipun lebih duluan itu teu masalah. Tidak berlaku syarat anu tidak boleh didahului atau berbarengan dengan takbir di tempat lain. Boleh ketika ada uzur tadi. Atau katanya diterangkan dikasih batu saja mah lamun penduduk kampungna aya dodar parasea misalkan. Dodar parasea. Jika bisa melintas misalkan RW ieu jeung RW itu ribut misalkan. Teu acan akur, maka boleh Jumatana bisa. Selagi ada sebab untuk jadi berbilang lebih dari 1 sholat Jumatan. Tapi kalau dalam keadaan normal tidak boleh Jumatan itu didahului atau berbarengan dengan Jumatan yang sama di tempat, di kampung yang sama. Tidak boleh. Nah itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam katanya wuqu'uha ba'da khutbatain bi arkaniha. Pelaksanaan sholat Jumat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Bi arkaniha dengan rukun-rukunnya. Nah rukun-rukun khutbah apa aja Pak? Ya, mungkin kita sampai rukun khutbah saja. Wahia, nah, ini maksud rukun khutbah itu. Jadi kalau dikerjakan maka sah khutbahnya, tidak dikerjakan maka tidak sah khutbahnya. Lamun khutbahnya tidak sah, Jumatannya sama tidak sah. Apa itu rukun khutbah? Nah, kenapa katanya harus khutbah? Karena ada hadisnya jelas 5 fi sahihain. Karena diriwayatkan hadis dari Imam Bukhari sareng Muslim ya. Lam yusallil jum'ata illa bi khutbatain. Tidak salat Jumat, tidak didirikan Jumat kecuali dengan 2 khutbah. Bi arkaniha dengan rukun-rukunnya ay yushtaratu wuqu'u salatil jum'ati ba'da khutbatain ma ityani arkanihima. Ya, rukun-rukun Jumat yang pertama katanya wahia khamsatun. Ada berapa Pak? Ada 5. Rukun khutbah Jum'ah ada 5. Ya, ahaduha anu kahiji katanya hamdulillahi ta'ala, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha sigotna bebas tapi kedah hamdun.
Tekenging digentos misalkan wa syukrulillah teu sah katanya. Pangitinu batul kada alhamdulillah cekap sakitu Pak. Kuwi panjangkeun medik panyakeun saya alhamdulillahillazi anzala sakinata nahmadu wa nasta'inu. Mangga silakan. Tapi kalau imam cukup atau khatib cukup alhamdulillah khalas. Gitu cekap dengan menyebutkan alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua wasaniha yang kedua salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzihima. Contoh lafaz dua nate hamdulillahi wassalatu ala rasulillahi cekap sakitu sauna teh hamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cekap sakitu. Orang kan sok panjang alhamdulillah saya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin seperti itu saya ya. Jadi sebetulnya kalau rukun sholat Jumat itu sebentar Pak, nggak lama, tidak lama ya. Nah. Kemudian yang ketiga katanya wasalisuha naon Pak? Wasiyatun bitaqwallah, itu berwasiat takwa kepada Allah ya, takwa kepada Allah. Maka katanya tidak harus ittaqullah, terkedah boleh atiullah boleh, pokoknya nama wasiat takwa lah nah, seperti itu ya. Katanya wala yata'ayyanu lafzuha aya kecap anu identikna lafadna kumaha wala tatwiluha dan jangan dipanjang-panjang teuing oke katanya bal yakfi nahu tapi cukup dengan seperti atiullah taatlah kalian kepada Allah atau ittaqullah takwalah kepada Allah ya. Nah, cekap sakitu katanya. Nah katanya dijelaskan wa yushtaratu an ya'tiya bi kullin minal arka'ina salasati fihi mata apa katanya, dan disyaratkan untuk mendatangkan di setiap rakaat di setiap khutbah ketiga rukun ini alhamdulillah, salawat atas nabi, wasiat takwa kedah aya di khutbah pertama jeung khutbah kedua kedah aya disyaratkan. Jadi kalau khutbah pertama lengkap, khutbah kedua tidak lengkap, berarti tidak sah. Tidak sah. Jadi disyaratkan untuk melakukan rukun yang tiga ini, alhamdulillah, salawat atas Nabi, wasiat takwa di dua khutbah. Di dua khutbah. Warabi'uha dan rukun khutbah yang keempat katanya qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahuma, membaca atau bacaan ayat yang mengandung atau memberikan pemahaman ya, satu ayat cekap katanya qira'atu ayatin, pembacaan satu ayat mufhimatin yang penting yang memberikan pemahaman fi ihdahuma di salah satuna. Bade khutbah pertama mangga, bagi khutbah kedua mangga, tapi biasanya khutbah nu pertama. Khutbah nu pertama. Nah, tidak disyaratkan di dua nana ya, cukup di khutbah yang salah satuna ya, salah satuna fi ihdahuma. Wa fil ula aula, dan kalau dikerjakan di khutbah yang pertama itu lebih utama katanya, lebih utama. Salajengna wa khamisuha, dan yang kelima doaun ukhrawiyun, yaitu doa untuk akhirat ya, lil mukminin ya, kangge kaum mukminin sadayana ya. Wa illam yata'arrad lil mukminat, meskipun teu disebut mukminatna tapi ya kalebet pasti gitu ya, tapi isna aya doa kangge kaum mukminin, dan itu di khutbah nuka dua ya, khutbah nuka dua. Oke. Eta rukun khutbah Pak, janten aya alhamdulillah, sholawat, kemudian wasiat takwa, nutilu ieu kedah aya di khutbah pertama jeung kadua. Menurut Madhab Syafi'i seperti itu. Teu aya salah sawiosna teu sah. Baca Quran,
utama di khutbah pertama doa, di khutbah nu kadua. Tapi geuning sok aya anu anu bersyahadat. Nah, sim kuring asa teu can ngaos anu bersyahadat termasuk rukun. Tapi memang aya hadisna barang siapa yang khutbah teu ngangge tasyahud siga tangan nu buntung saurna. Itu riwayat Imam Tirmizi. Tapi tina kitab ieu dan tina kitab-kitab mazhab Syafi'i di antawisna Sapina Fathul Qorib tidak dimasukkan rukun. Dan Imam Tirmizi pun yang meriwayatkan itu mazhabna Asy-Syafi'i. Jadi tidak semua larangan meninggalkan itu jadi haram, tidak ya, apakah itu jadi masuk rukun, tidak. Nah, makanya kita tidak bisa langsung mengambil satu hadis langsung memfatwakan tiasa. Ada metodologi, nah gitu ya, metodologi. Di kitab ini tidak dimasukkan rukun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina, itu sudah tidak dijadikan rukun. Di Fathul Qorib pun sama, di Sapinah pun sama. Ternyata Bapak-bapak, ini yang terakhir, khutbah juga ada syaratnya saunat, selain yang 5 tadi. Ternyata syaratnya itu khutbah itu harus didengarkan isma'u arba'ina, mendengarkan yang 40 arkan. Jadi nu 40 jalmi tadi Pak, anu menggenapkan, mensahkan, dia harus mendengarkan khutbahna. Apakah semua khutbahna? Henteu saunat teh, tapi yang rukun-rukun hungkul. Harus mendengarkan yang 40 orang. Jadi kalau yang 40 orang tengah dangu Pak, tengah dangu, misalkan pulang, misalkan nuju-nuju sholawat, maka dianggap teu sah eta khutbah nanti. Jadi memperdengarkan yang 40. Apa yang dengarkan? Al-arkana hungkul, rukuna hungkul. Jadi ketika wasiat nama kulem, bukan wasiat, ketika ceramah nama kulem itu masalah. Misalkan, ya bukan itu masalahnya awon lah ya. Tapi misalkan tidak membatalkan. Jadi yang wajib diperdengarkan itu yang arkana hungkul, yang rukuna hungkul katanya. Nah, al-arkan katanya. Jadi bukan semua ceramahna gitu. Kadang urang mah ceramahna hade tapi rukunna kalewat gitu ya. Lebih saya kira cukup rukun. Karena dari rukun itu sudah mundal. Aya wasiat taqwa, ada doa, udah cekap. Sebetulnya ya. Jadi katanya isma'u arba'ina ayat tis'atin wa salasina siwa imam. Jadi yang mendengarkan itu 39 orang kan, selain imam kan, selain imam 39 orang ya, mimman tan'aqidu bihimul jum'ah, yang bisa menggenapkan atau dianggap mensahkan salat Jumat. Al-arakana, yaitu rukun-rukunnya, la yajami'al khutbati, bukan sadayana khutbahna, tapi cukup rukuna hungkul. Harus ngadengkeun 40 jalmi atau 39 selain imam ya. Dan ayat keterangan di sini juga disyaratkan wa arabiyatun, dan kuduku bahasa Arab saurna teh. Bahasa Arab teh naonna? Rukun. Saurna teh rukuna minimal bahasa Arab, tapi rata-rata bahasa Arab, Pak. Saya munjing ceramah lagi bahasa Arab kan, biasanya imam ngerti, makmum kamana gitunya, tapi minimal rukunna mah Arab, insyaallah apa. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah apal. Ittaqullah apal cuma takwa gitunya, baca Quran mungkin ya, seperti itu. Jadi katanya disyaratkan pakai bahasa Arab. Nah, salajengna salat-salat nu sanesna wa qiyamu qadirin alaihi, syaratnya kedah sambil berdiri, kemudian wa tuhrun dalam keadaan suci, wa satrun menutup aurat, wa julusun bainahuma, duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah. Duduknya sabaraha lami, Pak? Duduk tumaninah, tapi katanya seukuran surat Al-Ikhlas. Bari macam eta surat Hulhu nasi khutbah nanti si khotib nanti katanya ya. Wa wilaun, dan syarat nanti kedah bersambung. Tong lami ting misalkan ki khutbah pertama calik nanti lami misalnya, lamun lami dianggap tidak bersambung, tidak sebatas wawilaun tidak nyambung lah. Jadi jangan ada jeda lama gitu. Oh, wawilaun. Jadi tidak boleh ada pemisah yang terlalu lama, maka dianggap tidak bersambung itu khutbah.
Dari khutbah ke-1 duduk khutbah kedua kemudian ke salat tong lami teuing. Misalkan ti khutbah nu kadua bade salat lami Pak. Misalkan si imam teh main HP sampai lakum kira-kira 2 rakaat maka eta batal. Tidak bersambung, tidak sah, tidak terpenuhi syarat. Nah, mungkin sakitu Bapak-bapak yang bisa disampaikan. Tapi intinya tadi ternyata sholat Jumatnya rada bangga, Pak. Rada bangga gitu ya. Tidak seperti sholat jamaah biasa. Sholat jamaah biasa mah paribasana kalau dikerjakan satu imam satu makmum jadi. Malah imam nak niat berjamaah, makmumna niat berjamaah jadi. Kalau Jumatan imam dan makmum harus niat berjamaah. Tidak harus diucapkan gitu kan, tapi niatnya harus berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pemaparan mengenai ibadah sholat Jumat dan salah satu rukun sholat Jumat dari sebagian ibadah. Terwakilnya kita dalami biasa nanti kamu panarusi hijau dari dua, enak melaku malah PRW barat, ada malah siap. Saya ada nama PRW seorang bagus, kemudian seperti lagi bagus. Jadi kita seandainya dalam satu sholat Jumat ada rukun khutbah tidak dilaksanakan, kita sebagai makmum setelah sholat Jumat apa yang dilakukan? Yang kita lakukan. Ibu diwalar langsung. Jadi memang kalau kita memegang teguh mazhab Syafi'i yang kada saklek gitu Pak. Misal aya rukuna anu kalewat. Kalau memungkinkan kita mengingatkan imam, memungkinkan maka diingatkan. Misal menuju di pesantren, ku kiaina jang aya nu kurang ulangi deui. Karena rukun itu sebentar. 5 menit sebentar katanya. Itu bisa diingatkan. Ada di kitabnya kalau kita lupa balik deui. Kalau lupa terlalu panjang balik dari awal katanya. Misal kita lupa jual maca Quran tapi teu acan wasiat takwa, maka kita balik wasiat takwa heula. Diulangi di wasiat takwa. Tapi lupa nanti tebih misalkan, maka kita balikan dari awal. Untuk khotibna. Ayeuna kumaha buat makmumna. Nah, makmum bagi yang mengetahui, aduh rukunna kurang, maka wayahna salat zuhur deui. Salat zuhur deui. Sim kuring kantos di dulu ada bencana longsor di Bogor, caket Ciloto gitulah ya. Sholat Jumat di itu. Sholat Jumatnya itu mah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab kan ku abdi tinggal memang orangnya kurang karena penduduk kampung terpencil. Begitu sholat Jumat cepat pisan ngan rukun-rukunna pakai bahasa Arab. Kita beres 2 rakaat, maranehna ngadeg deui sholat lohor. Atau teman-teman simkuring harus dok sholat tahun deui eta. Eta mazhab Syafi'i. Karena penduduk kampung etana tekura atau jumlahnya kurang dari 40 orang, tengah genepkeun mensahkan sholat Jumat, maka disambung ku sholat lohor. Aya nu naros sauna teh kieu. Sebetulnya kalau jumlahnya kurang dari 40 orang, misalkan aya di transmigrasi, jadi penduduk wewengkon itu, jumlahnya kirang ti 40. Apakah wajib sholat Jumat atau napi sayana sholat lohor misalkan sayana sholat lohor. Saur Imam Al-Bulkini ditaros gitu. Saur Imam Al-Bulkini, kalau penduduk kampung kurang dari 40 maka bagi mereka cukup sholat lohor. Tapi sebagian ulama katanya bisa waqad ajaza, boleh tetap sholat Jumat dan cukup bagi mereka. Itu bisa ngambil yang kaul qadim sebelumnya Imam Syafi'i dengan 4 orang teh saur teh ya. Tapi lamun mau hati-hati setelah sholat Jumat maka dia lohor deui. Mau hati-hati gitu. Dan rata-rata gitu. Karena saking hati-hati mengambil kaul yang tadi 40 orang. Teu kagenep 40 orang terus beres Jumatan sholat lohor deui. Komo lamun Jumatna menurut Syafi'i itu sah. Tadi rukunnya itu sah. Karena sungkuring kadang gitu tinggal di dia masih kayak rukunnya anu kaduana teu kalakukeun gitu ya. Mun diingetan pasti bakal kirang sae gitu ya. Sudah salat lohor. Meskipun tentu kita tidak menafikan ada mazhab anu sanes. Mazhab anu sanes karena kan tadi ada mazhab Syafi'i, Maliki gitu kan, Hambali. Ada yang misalkan tidak mensyaratkan seperti itu. Tapi mazhab Syafi'i
disyaratkan. Jadi kalau lewat rukun, zuhur lagi. Zuhur lagi. Kalimat terus mengatakan sendiri di salah satu masjid. Kita harus mengatakan kami bisa. Amin. Saking lamina bikin keadilan hilang dan bahasa itu langsung doa. Terus dengan ceramah kita langsung doa kan. Dan bukan langsung doa jadi langsung terakhir ya. Itu khutbah kedua karena saking lamina dina sama. Jadi yang betul begitu suka keasan kedua kita langsung deh. Tah nang segitu kumaha saya kadang abiman selama hore abiman. Berkali terang kumaha. Kalau lupa kemudian diingatkan dan rukunnya jadi tidak terlewat sebetulnya tidak masalah, Pak. Diingatkan Bapak acan surut bahan kedua, maka bahan kedua dengan dia duduk lah dipisah katanya dipisah dengan antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua tadi. Disyaratkan berdiri, kalau tidak berdiri ya duduk, tapi tetap duduk nah antara khutbah pertama dan kedua aya jeda nah katanya ada jedanya. Jadi memang selagi rukunnya masih bisa dikejar Pak dipenuhi, maka seharusnya cekap biasa mencukupi atas sholat Jumat nah tekedasur. Tapi kalau tidak bisa mencukupi, tidak terpenuhi syaratnya, maka ya tekaetang Jumatna bagi anu ngarti. Bagi nu teu ngarti mah saurna teh kita bisa mengambil mungkin mazhab anu sanes, mazhab sanes. Saurna mungkin bisa diluruskan oleh Ustaz dan sanes. Jadi katanya untuk orang awam mah nu teu ngertos mah berpindah-pindah mazhab teh teu masalah, da teu ngarti teh ya. Tapi upami orang nu alim nu tos ngertos, maka tidak boleh sembarangan pindah-pindah mazhab. Namun orang meyakini bahwa rukun khutbah itu 5, karena ada yang tidak 5, mungkin ada kurang dari itu, tekedah ide. Aya Pak, misalkan mazhab Hanafi, cuman simpling teu pernah baca, cuman pernah lihat gitu uraian. Cuman sedikit lah itu boleh silakan kalau dia meyakini itu. Seperti tadi harus dengan 40 orang, padahal mazhab Hanafi katanya boleh 12, boleh 4 orang. Kalau maklum yang bertaklid meyakini itu silakan ikut yang cukup ku 4 orang cukup ku 12 orang Tapi kalau muktamad, kalau yang paling kuat adalah 40 orang di mazhab Syafi'i. Mun ngertos teh tiasa kitu. Ketika rukun terlewatkan maka tadi gentos zuhur. Allahu a'lam bishawab. Habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di suatu komunitas, tapi tadi kan kata dokter bahwa kalau kita istilahnya berpindah kan, kita di sini tapi Jumatannya di sana, itu berarti sah buat kalau ada 40 orang yang bertempat tinggal di situ itu sah. Tapi kalau buat kita sebagai penggenap kan tidak sah ya. Nah, di suatu komunitas misalkan, tapi rumahnya pada jauh, terus mengadakan sholat Jumat misalkan di tempat A gitu. Dan para jamaahnya itu dari tempat-tempat lain. Dan tidak ada orang yang bermukim tetap di situ. Nah, misalkan di rest area misalkan. Ya, mungkin ada itu ya, ada satu komunitas. Itu kita sholat Jumat di tempat ini. Nah, tadi kata dokter bahwa di masjid menurut atau poin bahwa dalam satu kampung itu harus melaksanakannya di satu tempat masjid jami. Nah, pertanyaan saya, apakah berapa radius antara dua masjid misalkan? Seperti di Permata Biro kan ada alun, ada Nah, terus yang berapa radius kilometer atau radius jaraknya? Terus yang keduanya, apakah yang tadi saya utarakan bahwa bolehkah kita dari suatu komunitas berjumatan di tempat lain,
tapi kita kan nggak ada orang yang mungkin di situ untuk Jumatan. Apakah boleh ataupun dari hadis-hadis lain atau dari mana lain boleh nggak melaksanakan Jumat? Terus yang selanjutnya Jumatan itu apakah boleh bukan di masjid atau di tempat situ bukan masjid itu, tetapi dipakai Jumatan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada dari para bapak yang bisa menambahkan, ditambahkan, Pak. Jadi kalau tadi di suatu tempat berapa radius dianggap penduduk kampung itu gitu kan yang mensahkan, atau ma'dudin minal balad, masih terhitung kampungnya itu di mana gitu. Radius berapa meter. Nah, memang itu disebutkan radius berapa meter, disebutnya fil balad we, di baladna. Guru simkuring nerangkeun balad itu ukuranna kieu lah. Sampai aya hiji pasarna jeung hiji KUA-na. Tah sa aya hiji pasar hiji KUA itu pun aya hiji Jumatan. Hiji Jumatan. Kalau memungkinkan mengumpulkan semua wargana. Karena zaman dulu mah sauna teh kampung ngumpul kemudian urun tebih deui, nembe kampung deui, tebih deui. Aya urang mah teu kan rapat urang mah. Tempel gitu kan, malah kota Bandung yang Kabupaten Bandung nempel. Kumaha asna? Sauna teh diantawisna boleh satu ke satu nu aya pasar jeung satu nu aya KUA sauna teh ya. Kalau memungkinkan mengumpulkan. Kalau tidak memungkinkan boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu sauna teh. Jadi kalau disebut radius pastinya tidak ada radiusnya berapa. Kemudian lamun bisa dianalogikan simkuring misalkan ya. Ketika sholat Jumat di tempat kerja, Pak, tempat kerja atau rest area, tempat kerja atau rest area. Pertama, apa hukumnya saya melakukan sholat Jumat di tempat lain, dan saya dalam keadaan musafir yang qashar sholat, itu ya, cuman jalan ke kota Bandung kan tidak boleh mengqashar sholat kan? Apa hukumnya? Hukumnya tetap wajib selama dia mendengar panggilan adzan sholat Jumat. Nah, masalahnya sekarang sholat Jumatnya teh banyak. Contoh misalkan di tempat simkuring kerja, di rumah sakit ngayakeun sholat Jumat. Tapi saya yakin ngisi sholat Jumat dinya pasien, keluarga, karyawan, aya orang Cililin, orang Garut, malahnya orang Cibiru. Moal hitungan 40 teh moal aya. Di sisi lain ditatanggi eta rumah sakit aya masjid, eta penduduk orang dinya, maka urang milihna ka Jumatan penduduk orang ditu. Jumatan sah meskipun orang tidak mensahkan sholat Jumat dinya karena tidak termasuk yang 40 orang, tapi bagi kita terkedah ngulang zuhurna kada Jumatan eta sah 40 orang teh. Tapi lamun di tempat kerja semuanya bukan orang dinya. Lamun kapaksa simkuring didinya khutbah, dok wayahna khutbah kapaksa beres eta zuhur deui. Karena teu mencukupi syarat sholat Jumat. Nah, gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu, Pak. Kalau syarat sahnya tidak tercukupi, maka dia sholat zuhur. Nah, kalau kita masih bisa milih-milih, misalkan kalau simkuring selalu Jumat itu kalau bisa di sini, gitu. Di sini. Atau kemudian nggak ada dua tempat, sering di jalan Jakarta yang santiasa didinya karena kampungna oke misalkan, tapi nu lebih kuat di dia karena hartana di dia, pemajikanna di dia gitunya, kadang ngambil di dia gitu seperti itu. Jadi kalau tadi misalkan ngabring orang ka itu, Pak, ngabring misalkan padahal bukan orang kampung eta, malah keterangan di sini tidak boleh selagi dia di dia teu aya Jumatan, kedah di dia dikerjakeun, kedah di tempatna sauna teh. Terus naon teh itu, Pak? Kita berangkat ke sana, tapi Jumatannya bukan di masjid. Oh iya, nah. Di kitab dijelaskan tadi bukan syarat yang ketiga. Nah, wasalisuha wuquha bi mahallin ma'dudin minal balad, di tempat nu kaetang masih kampungna walau bi fadain, meskipun lapangan luas, Pak. Meskipun bukan bangunan boleh. Jadi tidak harus berbentuk bangunan. Walau bi fado itu lapangan luas,
biasa sholat Jumat katanya. Makanya memang nu saya namasna mun aya penduduk kampung kita ngumpul, ya urang kudu nyieun masjid nu ageng supaya tiasa nampung sa ongkon ieu kumaha acan keneh nya mangga sholat Jumat misah-misah heula teu sawios. Kalau tidak ada tempat yang bisa menyatukan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dari Nano Sulares, kampung ketinggalan Jakarta. Salam urus saya tadi. Ustaz ada 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh tidak mengurus masjid? Karena tadi dijelaskan bahwa ada tulisan di masjid itu dilarang berbicara pada saat khutbah. Itu mungkin perlu disampaikan pada saat menjelang sholat Jumat. Mungkin ada satu yang terlewat dari Pak Ustadz tadi jelaskan, karena kita harus bicara jujur, apalagi saya pada saat menjalankan sholat Jumat itu di waktu kerja banyak nunutan seperti itu. Boleh nggak diingatkan? Gitu. Jadi di samping berbicara jangan nunutan. Yang kedua, begini Pak Ustadz. Kebetulan saya resep di kantor saya ada beberapa masjid. Jadi saya suka di masjid A, di masjid B. Pada saat itu saya suka di masjid di Cibuntu. Masuk gang motor GSC. Nah, di situ saya meyakini hampir 99% penduduk asli di situ. Karena tahu saya orang-orang di situ. Cuman ada yang terbersih dalam pikiran saya ini Pak Ustadz. Kalau saya melihat imam dan khatibnya itu sudah betul menurut saya, rukunan dan lain-lainnya sah menurut saya betul Pak. Yang dijelaskan Pak Ustadz juga sama. Tapi ada beberapa makmum setelah beres sholat Jumat itu ada mungkin lebih dari 10 orang menjalankan sholat zuhur, dan saya coba pelajari jalan benar kene. Mungkin kurang lebih saya hampir 2 tahun di situ saya, dan sekarang sudah mulai pindah lagi di tempat yang lain. Dan saya pernah mendengar juga Pak Ustaz, mohon maaf karena ini menyimpang, bahwa kalau syarat rukun khotib dan imamnya sudah betul dan makmum menjalankan atau melakukan sholat zuhur, bahwa itu adalah bagian dari Syiah seperti itu. Saya pernah mendengar itu. Nah, pada pagi hari ini saya mohon pencerahannya, walaupun nanti ini menjadi pertanyaan buat saya juga, PR buat saya setelah mendengar kajian minggu ini. Saya lihat Jumatan ini itu ngobrol yang orang-orang tersebut, apa yang Anda lakukan, sholat apa, kenapa melakukan itu. Nah, ini merupakan hidayah buat kita semua, termasuk buat saya Pak Ustaz, untuk bisa lebih tahu dengan kita bertawabul ilmi seperti ini. Itu saja Pak Ustaz yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagaimana hukumnya ngobrol ketika Jumatan? Itunya hadisnya jelas tekenging ngobrolnya, malah nginget kena ngobrol termasuk kelalaian dalam sholat Jumat. Hadisnya seperti itu, tapi hukumnya kumaha? Karena tidak otomatis yang dilarang oleh Rasul itu haram. Apakah tahrim atau napi makruh? Pami di kitab Syafi'i Pak di dia ternyata syaratnya wa yukrahul kalam, dan makruh berbicara ya, wala yahrum, dan itu haram di dia disebut nanti ya. Khilafan li a'immati salata halasat khutbatillah qablah. Jadi benten-benten, tapi tangtos nu paling bagus kita berikhtiar tidak boleh ya, tidak boleh kumaha mun nunutan. Nah, misalkan
Kumaha pami nundutan, apakah batal wuduna? Apakah batal sholat Jumatna? Nah, saurna teh. Kalau nundutan termasuk yang 40 orang dan nundutanna pas selain rukun, tidak menjadikan pembatal dari rukun khutbahna. Kadang dia masih mendengarkan pas rukun. Makanya pas awal mah kade tong bobo gitu nya. Saya nama tong bobo sedena ge nya. Ya, sampai awal tong pulang cigan kamari saya diingetan heula. Tapi ieu mah kumaha lamun capek pisan misalkan pulang gitu ya. Asal entong pas rukuna. Asal entong pas rukun. Tah kumaha ayeuna nu kulem, nah nu kulem batal teu wuduna. Kiten-kiten batal teu wuduna, Pak. Nu kulem misalna teh. Sampai kerek malah Pak punten sok ngaguher memang aya sampai kerek gitu ya. Sampai kerek sampai aduh gitu. Apakah batal wudunya bagi dia gitu ya? Nah, ternyata salah satu yang membatalkan wudu kan 4 di kitab itu ya. Al khariju min ahadil sabilain, yaitu keluarnya sesuatu di 2 jalur, depan sareng belakang. Badai cai, badai selain cai, badai angin selain angin gitu ya, kecuali mani. Kalau mani harus mani besar. Nuka 2 naon Pak? Zawal waqlin, hilangna akal. Binaumin, seperti ku tidur. Tapi tidur nu kumaha? Tidur anu memungkinkan si imbitna teh teu menancap ke bumi, Pak. Jadi kalau dia tidur, Pak, sambil berbaring gitu, Pak, sampai si pantatnya itu kebuka gitu miring, maka itu membatalkan meskipun teu itu. Karena tidurnya teh. Tapi kalau tidurnya sila, Pak, memungkinkan si pantatnya itu tertancap ke bumi, asal yakin tidak hitut, maka tidak batal. Selagi dia sila. Tapi kalau sampai miring ke baring gitu ya, itu batal. Jadi itu yang membatalkan wudu itu diantawisna keluarnya sesuatu di 2 jalur, 2 lubang, kemudian zawal waqlin, kemudian apa? Bersentuhan. Di madzhab Syafi'i bersentuhan, kabiroini 2 orang besar, 2 orang dewasa, ajnabaini 2 orang asing, bukan muhrim. Jadi kalau mahram maka tidak batal. Urang sareng ibu urang sareng anak urang. Tapi mau urang sareng istri urang batal tuh Pak? Batal karena bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikah, istri makan ditikah. Ini makanya madzhab Syafi'i sareng istri urang batal. Kemudian naon ka opat Pak? Yang membatalkan wudu? Kan? Tadi zawalu aqlin, keluarnya itu, kemudian khilaf jadi betul, menyentuh kemaluan, menyentuh parji urang, dek parji urang atau parji batur misalkannya. Misalkan dek nu hirup dek nu maot misalkannya, tapi dengan syaratnya syaratnya kunaon? Ku telapak tangan atau napi ku perut jari tangan. Jadi lamun urang gegaro parji ku ieu Pak teu batal. Nah, ku ieu teu batal. Atanapi ku ieu sela-sela teu batal. Makana saurug guru simkuring mah lamun nek mumbahan budak tong ku ieu batal, ku ieu dicepet budakna teu batal. Anu ieu mah teu batal. Tapi nu batal teh ieu. Telapak tangan sareng perut jari tangan. Upami ku punggungna teu batal. Itu sauna nu batal. Jadi kalau kulem tadi kembali deui nya sayana mantong kulem. Ngan lamun kapaksa tuh pisan selagi rukuna tapi dapat guna di tempat kerja mah apa itu orang termasuk anu dihitung 40 gitu nya rada aya keringanan lah gitu ya capeknya selagi orang tadi di kampungna. Adapun tadi ketika aya beres sholat Jumat sholat tuh lohor deui, apakah itu termasuk sinah wallahu alam. Tapi sayana emang ditaruh bisi mereka lebih tahu ieu rukuna kurang. Misalkan ieu teh bacaan ieu awon misalkan, maka simkuring salat dia tidak otomatis langsung nilai syiah atau apa, jangan, baiknya ditaruh sila gitu ya, karena boleh jadi sangat banyak mazhab yang kita tidak tahu, banyak pisan gitu ya. Jadi simkuring pun tidak bisa menerangkan cok Hanafi sakit da abi teh can ngaos, kecuali di dia aya misalkan sorry Imam Hanafi boleh ku 4 orang ge, tidak harus 40 orang. Boleh malah ku budak ke habas saya ge, dan boleh musafir ge boleh. Saur Imam Hanafi mah ya. Tapi soal Imam Syafi'i mah teu biasa. Nah itu salah sawiosna. Allahu a'lam bishawab. Itu benar. Ya, betul.
Sekap juga nanya. Oh ya, Dek, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, mungkin ada salah satu ulama yang mengatakan salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika seseorang itu lebih utama ketika melaksanakan sholat. Maksudnya hadirnya lebih pertama ketika ingin melaksanakan sholat. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya ketika seorang khatib ataupun imam menaiki pada mimbar, maka dimaklumkan seseorang makhluk tersebut melaksanakan sholat sunat. Bahkan ada ulama mengatakan mengucapkan zikir, bahkan bertasbih. Ya. Tanyakan hukum mengenai tentang sholat sunat ketika imam ataupun khatib menaiki pada mimbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadis yang kita ketahui bersama ketika Rasul khotib, kemudian ayah seseorang mau masuk, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Belum, sholat dulu misalkan. Sholat 2 rakaat. Ada khilaf. Jadi kalau lihat di sana sebetulnya boleh, tidak jadi haram, tidak jadi makruh untuk sholat ketika imam naik mimbar. Tapi kalau dia betul tadi menyibukkan dengan zikir, itu tidak dianjurkan seperti itu. Karena insot mendengarkan dengan seksama imam itu afdol. Kecuali katanya di sini diterangkan, kecuali memang tekadangu. Imamnya tekadangu berbicara, maka lebih baik dia menyibukkan dirinya dengan zikir. Kalau tekadangu. Tapi mun tekadangu adalah insot ya, makanya fa'an situ, kayaknya fa'an situ. Apa hukumnya insot itu? Nah, hukumnya itu di sini wasunnah ya, disunatkan. Sekedap. Di antawisna kesunahan dari sholat Jumat, yaitu tadi mandi besar, kemudian tazayyunun berhias, tatoyubun mangge wangi-wangian, kemudian insotun mendengarkan dengan seksama, ya. Malah di sini kan bicara wae itu teh makruh tapi teu haram, makruh. Kumaha lamun salatnya teu sawios salat, ya sawios. Kajabi upami jelas aya imam tapi orang zikir, henteu katanya. Selagi masih mendengar suara, wallahu a'lam bishawab. Jadi memang banyak kesunahan dari Simkuring tadi membahas hanya yang wajib-wajibnya syarat, rukun. Adapun sunnah itu diantaranya tadi betul, yang paling cepat ke masjid. Aya hadis napa? Nu paling cepat kenging naon Pak? Soalna onta senalnya. Nu kadua kenging naon? Sapi asa namanya, sapi lah nya ageung nya. Kunaon teras sampai kan terakhir teh endog sebenarnya, terakhir endog. Apakah betul yang sap pertama tapi dia datangnya terakhir, misalkan punten. Dia datang nanti jam 11:30 Pak. Cuek pertama. Atau yang dimaksud dia berangkat ke masjid pagi-pagi kene. Apa pagi-pagi itu misalkan dari jam fajar sampai jam 12 itu misalkan 6 jam. Itu ada yang membagi sampai 6 jam, 6 bagian. Dari jam 6 sampai jam 7 eta meunang onta teh mun datang ke masjidnya bukurun awal kene. Bukurun wasunnah bukurun, dan disunahkan datang Pak isuk-isuk. Pak isuk-isuk Pak setelah fajar ke masjid itu. Selain imam ke terakhir katanya. Untuk makmum disunatkan cepet-cepet dari pagi, bukan Pak awal-awal sokna. Tangtos ketika dia pagi harapannya di depan. Jadi yang sunnah itu berangkat pagi-pagi. Ustaz berangkat pagi-pagi ngetok heula balik deui kayak gitu. Eta mah siga di pabrik wae nya. Pokona begitu ka masjid tos diam di dinya, teu kaeng keluar kecuali aya hajat, misalkan hadas. Simkuring ketika di Masjidil Haram kan tos awal Pak tebih keneh nya tos tiangalna keneh hadas atau bade nganter budak hadas. Mang anterlah di WC atuh keluar heula. Tungtungna meunangna di luar.
karena tos kacai heula. Insya Allah niat nama tos kenging karena dari awal tos lebih dulu masuk ke masjid, tapi karena aya hajat maka balik deui ka luar milari heula WC gitu. Nah itu masalah. Jadi yang disunahkan itu datang dari awal, dari pagi. Nah, diantawi sunnah nusanes membaca kahfi. Sunnah teh utama nanti di siang serang di malamna, tapi nu paling utama di awalin naharin, di awal nahar Pak. Sanes malamna. Tapi beres subuh maca kahfi. Eta nu afdol nanti. So nanti gitu. Jadi seueur kesunahan tapi kesunahan mah silakan, nu penting rukun jeung syaratna heula terpenuhi. Wallahu a'lam. Sebab ini. Baik, kalau kita sekarang bulan Ramadan untuk sesi yang terakhir itu para jemaah yang tadi saya sampaikan yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kelirunya dari kekeliruan simkuling, mudah-mudahan Allah mengampuni. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'da al-maut. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan yuqarribuna ilaika ya rahman ya rahim. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala tarkil ma'siyatik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.